Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami lanjutkan ke materi yang berikutnya terkait penarikan kembali benda wakaf. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai penarikan benda wakaf, hanya menjelaskan terkait penarikan hibah, yang mana hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah tersebut atas orang tua kepada anaknya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 212 Kitab Hukum Islam. Hal tersebut dikiaskan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumpamakan orang-orang yang menarik kembali sedekahnya adalah seperti anjing yang muntah-muntah kemudian mengambil kembali muntahannya itu lalu dimakan. Sebab benda wakaf tersebut sudah menjadi milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui boleh atau tidaknya benda wakaf ditarik kembali, terlebih dahulu dijabarkan mengenai macam-macam wakaf. Antara lain, pertama, wakaf khusus, yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya. Dalam kategori ini yang termasuk di dalamnya adalah wakaf untuk anak keturunan, wakaf untuk para ulama dan fakir miskin, wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid, kuburan, madrasah dan lain-lain. Wakaf jenis inilah yang diperdebatkan dibolehkan atau tidaknya untuk dijual. Kedua, wakaf umum, yaitu wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk di dalamnya adalah masjid, kuburan, makam pahlawan dan lain-lain. Menurut para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak dapat atau tidak boleh dijual dan tidak boleh diganti sekalipun rusak dan hampir roboh. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa wakaf ini tidak memiliki pemilik. Artinya, benda wakaf tersebut telah keluar dari kepemilikannya yang pertama menuju ke kepemilikan tanpa pemilik. Selain itu, pendapat lain juga menyebutnya dengan wakaf zuri dan wakaf khairi. Nah, dari pemaparan tadi, masing-masing ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penarikan benda wakaf, baik dari jenis khusus maupun umum atau dari jenis zuri maupun khairi. Pendapat pertama, pandangan mazhab Hanafi. Dalam pandangan mazhab ini, harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Sebab harta tersebut tidak berpindah kepemilikannya, hanya hasil manfaat yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Akan tetapi dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian, yakni pada wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusannya oleh pengadilan, dan wakaf wasiat. Kedua, mazhab Maliki senada dengan mazhab Hanafi bahwa mazhab ini berpendapat diperbolehkannya penarikan kembali benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif apabila jangka waktunya telah habis. Ketiga, pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab ini berbeda dengan kedua mazhab sebelumnya. Jangka waktu untuk wakaf diperuntukkan untuk selama-lamanya, sehingga disyaratkan benda yang akan diwakafkan bukan benda yang cepat habis. Keempat, mazhab Hambali. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, jika sudah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda tersebut, dan juga benda yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Dari beberapa uraian di atas, kami beranggapan bahwa benda wakaf yang diperuntukkan pada umum atau kemaslahatan umat tidak dapat ditarik kembali, sebab harta yang telah dikeluarkan dari kepemilikannya merupakan hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.